Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Anak-anakku, santriwan santriwati SD Islam Saribumi kelas 6 yang berbahagia, alhamdulillah kembali lagi kita bertemu dan berjumpa pada pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 6. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pekan yang lalu kita telah belajar tentang Nabi Ayub alaihissalam. Maka selanjutnya materi yang akan kita pelajari adalah kisah Nabi Dzulkifli alaihissalam. Mungkin semua di antara kita atau sebagian dari anak-anakku telah mendengar kisah dari Nabi Dzulkifli, atau minimal pernah mendengar nama seorang nabi, yaitu Nabi Dzulkifli. Maka siapakah Nabi Dzulkifli ini dan bagaimana perannya, atau seperti apa kisah cuplikan dari perjalanan hidup Nabi yang mulia Nabi Dzulkifli alaihissalam? Maka mari kita bersama-sama menyimak penjelasan singkatnya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkasan kisah dari Nabi Dzulkifli alaihissalam bahwa beliau memiliki biografi dan silsilah keturunan dari Nabi Ayub alaihissalam. Melanjutkan kisah Nabi Ayub. Dzulkifli, Nabi Dzulkifli bin Nabi Ayub bin Amus bin Tawah bin Rum bin Al-Ais bin Nabi Ishaq bin Nabi Ishaq bin Nabi Yakub bin Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga di buku yang kita pelajari bahwa Nabi Dzulkifli ini adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam. Tetapi riwayat bahwa Nabi Dzulkifli adalah putra dari Nabi Ayub bukan riwayat yang disepakati oleh para ulama. Adalah menjadi perselisihan antara ulama ahli sejarah. Apakah benar Nabi Dzulkifli ini putra dari Nabi Ayub? Tapi kita mengikuti apa yang ada di buku ya, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Dzulkifli lahir pada tahun 1500 sebelum Masehi. 1500 sebelum tahun satunya kita yang sekarang. Sekarang kita tahun 2021. Maka pada tahun 1, sebelum tahun 1, yaitu 1500 tahun sebelum itu. Nah, lahir di daerah Syam, di Suriah, di daerah Damaskus. Usia beliau 75 tahun. Sampai dari lahir sampai wafat beliau memiliki usia 75 tahun. Dan wafat juga di daerah yang sama, di Damaskus. Di Damaskus itu di suatu wilayah di Suriah. Suriah itu masuk ke Syam pada tahun 1425. Nah, nama kaumnya adalah kaum Amoria. Negerinya negeri Rom, diambil dari salah satu kakeknya, yaitu Rum bin Al-Ais bin Ishaq, ya. Jadi yang benar Amoria atau Rom? Amoria atau Rom sama-sama benar, tapi kaumnya namanya Amoria. Itu ya anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama asli beliau bukanlah Dzulkifli asli. Dzulkifli artinya orang yang mampu menanggung beban artinya. Namun nama asli beliau adalah Bashar. Oleh karena itu banyak orang-orang dari Suriah bernama Bashar. Sampai presiden Suriah saat ini yang sangat membenci kaum ahli sunnah adalah Bashar Assad, ya tahu? Nah, namanya adalah Bashar, putra dari Nabi Ayub yang lolos dari reruntuhan bangunan yang mewafatkan putra-putri Nabi Ayub. Kita telah pelajari bahwa putra-putri Nabi Ayub ada berapa anak-anak? Jumlahnya kemarin? Ya, betul sekali, 26 putra-putri yang oleh Allah Subhanahu wa taala dikirimkan musibah sehingga mereka wafat.
hilang hartanya, wafat anak-anaknya, bangunan roboh, rumahnya roboh, wafat. Dan salah satu yang selamat adalah Nabi Dzulkifli yang namanya dulu adalah Bashar, gitu ya. Dan pada saat itu anak-anakku, mereka tinggal di sebuah negeri namanya negeri Rum yang rajanya seorang nabi juga, namanya Nabi Ilyasa alaihissalam. Nah, Nabi Ilyasa adalah seorang raja yang usianya sudah tua saat itu, namun tidak memiliki putra mahkota, tidak memiliki keturunan yang melanjutkan sebagai pengganti raja. Oleh karena itu, sang raja mengadakan sayembara seperti perlombaan untuk mencari kandidat atau orang yang cocok menerima amanah sebagai raja, karena rajanya amanah yang berat, tidak semua orang layak untuk menerimanya. Maka apa syaratnya yang diperlombakan atau syarat dari sayembara itu adalah syarat menjadi seorang raja adalah orang yang mampu untuk puasa di siang hari, full puasa siang hari. Bukan puasa Nabi Daud, ini puasa Nabi Dzulkifli, puasa siang hari dan sholat malam hari. Setelah kalau malam hari dia sholat, siang hari puasa, malam hari sholat tahajud, sholat ibadah, baca zikir dan lain. Dan di antara ribuan orang yang ada di situ, tidak ada yang mampu karena berat sekali. Hanya ada satu yang mampu, yaitu Nabi Dzulkifli. Oleh karena itu dinamakan Dzulkifli, orang yang mampu untuk memikul beban, yaitu beban untuk siang hari puasa, malam hari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau yang mampu memenuhi syarat itu. Maka Bashar ini diberi atau diganti namanya, terkenal namanya Dzulkifli, yang memiliki kemampuan, ya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai raja, tentu mendapatkan ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak pernah berhenti ingin menggelincirkan anak Adam. Apalagi orang nabi harus diuji. Maka datanglah setan untuk memberikan ujian atas prestasi yang didapat oleh Nabi Dzulkifli. Apakah dia sanggup mendapat julukan Dzulkifli, orang yang sanggup untuk menahan marah? Nah, bagaimana kisah tersebut? Maka sekarang tinggal kalian, tugasnya adalah bacalah secara lengkap kisah Nabi Dzulkifli alaihissalam ini dari halaman 35 sampai halaman 40. Itu ya. Silakan dibaca dan ditulis apa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Dzulkifli melalui setan. Maksudnya apa usaha setan untuk menguji Nabi Dzulkifli alaihissalam. Ditulis dan dikirimkan ke ustaz, ya. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum atas partisipasinya untuk selalu bersemangat mengikuti pembelajaran ini. Ustaz ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.